Ilmu apa yang paling penting dipelajari oleh seorang pebisnis? Hai, saya Ronald Tagalong. Pada video kali ini saya akan sharing dengan kamu tentang satu hal penting yang banyak ditanyakan orang, yaitu khususnya mereka yang sedang merintis sebuah bisnis, sedang menjalankan sebuah bisnis, atau sedang berencana untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu ilmu apa yang paling penting untuk dikuasai oleh seorang pebisnis. Nah, jawabannya mungkin bisa macam-macam ya. Beda orang, beda jawaban. Ada yang mungkin akan bilang bahwa kuncinya adalah di marketing. Kalau kita jago di dalam marketing, maka secara otomatis bisnis kita akan bisa menciptakan penjualan yang banyak dan bisnis akan bagus dan berkembang. Ada yang bilang mungkin, oh enggak, yang paling penting itu adalah bisnis ilmu manajemen. Kalau kita pandai di dalam memanage, maka secara otomatis bisnis kita akan lebih bagus. Ada yang mungkin bilang bahwa yang paling penting adalah ilmu tentang manajemen keuangan atau ilmu tentang keuangan. Jadi kalau kita tahu bagaimana mengelola keuangan kita, maka kita akan bisa membuat bisnis maju dan berkembang. Nah, jawaban-jawaban itu bisa benar ya buat sebagian orang, namun bagi saya pribadi satu hal yang saya pelajari selama lebih dari 10 tahun menjalankan bisnis, mengembangkan bisnis, maka kesimpulan saya satu, ilmu paling penting yang butuh dipelajari, khususnya buat kamu yang menjadi pelaku bisnis, buat kamu yang menjadi pemilik bisnis, buat kamu yang sedang merintis bisnis atau saat ini punya beberapa bisnis, yaitu adalah ilmu kepemimpinan. Nah, kenapa saya menyimpulkan bahwa ilmu paling penting yang kita harus miliki di dalam bagaimana merintis, mengembangkan, dan memajukan sebuah bisnis adalah kepemimpinan? Karena kepemimpinanlah yang kemudian yang akan merangkum semua hal yang kita butuhkan di dalam bagaimana mengembangkan sebuah bisnis. Bisnis kita, bisnis apapun, itu tidak akan bisa berkembang melampaui kemampuan kepemimpinan kita, melampaui bagaimana kondisi keterampilan kepemimpinan kita. Kalau misalnya bisa kita range ya, dari 1 sampai 10, kepemimpinan kita, kemampuan kita di dalam memimpin itu 5, maka secara otomatis bisnis kita itu tidak akan bisa melampaui angka 4 atau lebih dari 5. Demikian halnya ketika misalnya kemampuan kepemimpinan kita, sebut saja misalnya ada di angka 2, maka bisnis kita secara otomatis akan selalu ada di bawahnya, hanya akan ada di angka 1. Nah, kenapa ini terjadi? Saya menyimpulkannya seperti ini, teman-teman. Jadi, satu hal yang butuh dibangun kesepahaman dulu adalah bahwa kadang orang beranggapan bahwa bicara tentang kepemimpinan itu bicara tentang bagaimana mengatur orang, menyuruh orang, ya, ataupun misalnya menggerakkan orang. Nah, padahal sebenarnya kepemimpinan itu sebenarnya ada 2 jenis itu. Yaitu adalah kepemimpinan di dalam diri. Ya, kalau saya menyimpulkannya seperti ini. Jadi, kepemimpinan yang pertama itu adalah kepemimpinan di dalam diri, dan kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan di luar diri. Ya, di luar diri. Kepemimpinan di dalam diri itu yang dimaksud adalah bagaimana kita betul-betul bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, bagi diri kita sendiri. Sedangkan kepemimpinan di luar diri adalah kemampuan kita bagaimana bisa memimpin orang lain, menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain, dan berbagai macam halnya. Nah, yang menarik seperti ini, teman-teman. Kamu hanya bisa memiliki kualitas kepemimpinan di luar diri yang baik jika kemampuan kepemimpinan di dalam diri kamu baik. Ya. Oke, saya ulangi ya. Kualitas kepemimpinan kita di luar diri itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kita di dalam diri. Kalau kita hebat, mahir memimpin diri sendiri, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memimpin orang lain. Mereka-mereka yang kesulitan memimpin orang lain sebenarnya simpel, sederhananya satu, mereka sulit memimpin diri sendiri.
Dan demikian halnya mereka-mereka yang mahir memimpin orang lain, para leader bisnis, para leader di dalam sebuah perusahaan, institusi, organisasi, pasti adalah mereka yang mahir di dalam memimpin diri sendiri. Nah sekarang, bagaimana kaitan antara bisnis yang kita rintis, yang kita sedang jalankan, yang kita sedang kembangkan dengan kepemimpinan? Kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu kepemimpinan di dalam diri. Bisnis itu hanya akan besar tergantung dari bagaimana kamu sebagai owner, sebagai leader punya rencana terhadap bisnis itu. Artinya apa? Hal yang pertama, kepemimpinan di dalam diri itu adalah berkaitan dengan kepemimpinan kita. Kemampuan kita mempengaruhi diri untuk senantiasa apa? Tahu kemana kita akan menuju dan fokus pada hal itu. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan ataupun mewujudkan pencapaian dalam kehidupan ini seringkali adalah mereka yang tidak tahu mau apa, ya, tidak tahu mau apa, tidak tahu dalam hidup ini pengen meraih apa, mewujudkan apa. Sementara mereka-mereka yang ingin hidupnya berubah itu harus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, disinilah kuncinya. Kalau kita kemudian pengen menjadi seorang pebisnis yang hebat, maka dalam hal kepemimpinan diri, kita harus mampu memimpin diri kita untuk punya tujuan, punya visi besar, dan fokus pada hal itu. Mungkin orang beranggapan bahwa oke, kalau hanya itu saya bisa gitu. Ya, kalau ditanya apa yang saya mau, apa yang saya impikan, saya punya daftarnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan sekedar punya impian saja kemudian cukup? Banyak orang yang bisa memimpin dirinya untuk punya impian, tapi tidak banyak orang yang bisa memimpin dirinya untuk fokus pada impian. Fokus pada impian itu seperti apa? Setiap hari, setiap saat, setiap masa, setiap waktu kita hanya ingat dengan apa yang kita inginkan. Kita hanya ingat dengan apa yang kita impikan. Artinya apa? Bukan dengan demikian kita mengabaikan yang lain, tapi paling tidak kita setiap hari itu secara konsisten, secara disiplin memikirkan bagaimana caranya sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kita mendekati tujuan kita. Nah, permasalahan yang banyak orang hadapi adalah seperti ini. Oke, biasa kalau awal tahun semuanya bikin plan ya, buat impian. Tapi rata-rata orang hanya ingat apa yang dia impikan itu paling lama 2-3 hari setelah dia buat. Setelah 2-3 hari dibuat, nah, orang kemudian mulai buyar, orang kemudian mulai fokus pada hal-hal yang lain, orang mulai kemudian teralihkan konsentrasinya dan akhirnya ya tidak semakin dekat kepada tujuan, malah bisa jadi semakin jauh dari impian yang dia inginkan. Nah, pemimpin hebat dia mampu memimpin dirinya untuk tidak hanya punya tujuan, tapi juga secara konsisten dan punya komitmen setiap harinya memikirkan bagaimana cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi ada komitmen di situ, ada fokus di situ, ada konsistensi di situ. Nah, dan untuk bisa melakukan itu, seseorang harus bisa melatih kemampuan dia di dalam memimpin dirinya sendiri. Itu yang pertama, terkait dengan kemampuan memimpin ke dalam diri. Nah, yang kedua adalah untuk bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri yang hebat, yang baik, orang harus bisa memimpin dirinya untuk bagaimana punya disiplin diri terhadap pengembangan diri, ya, terhadap pengembangan diri. Kenapa ini penting? Karena apapun yang kita inginkan itu senantiasa ada di luar zona nyaman kita. Coba perhatikan, apapun yang kamu inginkan, impian-impian kamu itu semuanya ada di luar zona nyaman kita, di luar zona nyaman kamu. Nah, untuk mencapai hal itu, apa yang kamu butuhkan? Ya, kamu butuh keterampilan baru, kamu butuh pengetahuan baru, kamu butuh wawasan baru, kamu butuh strategi baru.
Dan semua itulah yang akan kemudian membawa kamu bisa melompati sekat, pagar, tembok yang menghalangi antara zona nyaman kamu dan zona ketidaknyaman kamu. Di mana di situ ada semua impian kamu. Nah, dengan sendirinya apa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, dia punya disiplin diri di dalam bagaimana membangun kurikulum pengembangan diri. Ya, tahu apa yang harus dia pelajari agar impiannya itu semakin lama semakin dekat. Impiannya semakin lama semakin tampak. Nah, disinilah sebenarnya kalau sebelumnya ada yang bilang, oke, prinsip dari bisnis itu ya kuncinya adalah kita tahu marketing, keuangan, operasional, dan pengelolaan SDM. Nah, itu semuanya akan dirangkum di dalam tahapan ini tuh. Ketika seorang pemimpin atau ketika seorang pribadi punya kemampuan diri di dalam memimpin dirinya untuk senantiasa disiplin di dalam mengembangkan diri. Mengembangkan diri dalam hal apa? Ya, mengembangkan diri dalam hal apa yang dia butuhkan. Ya. Nah, biasanya bagaimana orang bisa tahu apa yang dia butuhkan? Ketika dia senantiasa fokus pada pencapaian apa yang dia impikan. Nah, sederhananya beginilah, misalnya seperti ini. Oke, saya sekarang sedang membangun bisnis. Ya, misalnya saya join di dalam sebuah network marketing. Ya, oke, saya sedang belajar bisnis, mengembangkan bisnis. Nah, ketika saya menjadi seorang network marketing, maka yang terjadi adalah saya butuh yang namanya punya impian untuk saya jadikan sebagai target yang akan saya capai. Nah, target-target ini itu harus saya pikirkan setiap hari bagaimana bisa tercapai. Bagaimana bisa semakin dekat dengan pencapaian itu. Dan untuk mencapai hal itu tentunya butuh strategi. Oke, contoh misalnya seperti ini. Wah, saya butuh bagaimana bisa membuat produk di bisnis saya ini kemudian dikenal banyak orang. Yang saya butuhkan adalah bagaimana bisa memasarkan produk itu. Maka dengan sendirinya ya teman-teman, kita akhirnya terpikir, oke, berarti saya butuh apa? Ilmu marketing. Ya, butuh ilmu marketing. Atau misalnya oke, produk kita sudah dikenal banyak orang dan kemudian infonya sudah di mana-mana. Tapi banyak dari tim saya, termasuk saya misalnya, yang tidak bisa membuat sebuah proses penjualannya menarik. Atau dalam artian kurang kemampuan di dalam melakukan sebuah closing. Maka yang akhirnya muncul di dalam benak kita terinspirasi, berarti saya butuh apa? Saya butuh belajar ilmu selling. Saya butuh mungkin belajar hypnoselling. Saya butuh belajar ilmu bagaimana melakukan sebuah closing. Saya butuh belajar ilmu bagaimana melakukan sebuah follow up. Nah, seperti itu. Atau misalnya, oke, penjualannya bagus, tapi saya pengen bagaimana bisa secara cepat meraih impian saya bersama tim. Maka saya butuh bagaimana membuat tim saya komplett, solid, dan mereka terus termotivasi. Berarti yang saya butuhkan adalah ilmu persuasi, ilmu mempengaruhi, ilmu bagaimana menggerakkan orang agar mereka melakukan apa yang butuh dilakukan. Berarti saya butuh belajar komunikasi. Nah, perhatikan hal ini. Jadi, kalau kita sudah bisa memimpin diri kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan agar bisa mencapai tujuan, maka dengan sendirinya akhirnya apa? Pemimpin inilah yang akhirnya terus belajar mengembangkan diri. Nah, disitulah kenapa kemudian ada istilah leader is reader. Every leader is a reader. Setiap pemimpin itu adalah pembaca. Ya, Bill Gates itu setiap hari dia baca. B.J. Habibie setiap hari, ya, yang saya baca dia 3 jam dia baca. Elon Musk itu, kemampuan dia baca, keinginan dia baca luar biasa. Ya, dan banyak contoh-contoh pemimpin hebat, pemimpin besar yang mereka punya keinginan kuat untuk terus belajar, baik dengan baca, ikut pelatihan, misalnya mungkin ikut kursus dan sebagainya. Dan itu yang mereka butuhkan, itu yang mereka lakukan agar kemudian bisa mengembangkan diri. Nah, jadi sudah kebayang kan?
kalau seorang pribadi bisa kemudian punya visi besar, fokus bagaimana pada pencapaian visi dan kemudian punya disiplin diri, mengembangkan keterampilan, mengembangkan kemampuan untuk mencapai visi itu, maka sesungguhnya dia telah tumbuh menjadi seorang pemimpin di dalam diri yang hebat. Nah, kalau itu sudah clear, kalau itu sudah jadi, kalau itu sudah terbentuk, mudah sebenarnya untuk kemudian kita bisa memimpin orang lain, kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ambil case lagi seperti ini. Ketika kita sudah bisa memimpin diri kita, maka apa yang selanjutnya yang kita butuhkan? Ya, kita hanya butuh kemudian bagaimana menerapkan semua karakter, keterampilan, kepemimpinan yang sudah kita punya tadi gitu. Ya, termasuk misalnya pengetahuan-pengetahuan baru yang sudah kita miliki tadi. Untuk kita ajarkan, kita latihkan, kita praktekkan di dalam tim yang kita punya. Dengan demikian, tanpa kita sadari sebenarnya kita akhirnya jadi mudah untuk bisa melakukan sebuah perencanaan. Dengan ilmu baru yang kita miliki dari disiplin pengembangan diri yang kita punya, kita jadi mudah bagaimana mempersuasi orang lain dengan kata-kata yang menghipnosis. Dengan kemampuan leadership yang kita pelajari dari disiplin mengembangkan diri, kita akhirnya jadi tahu bagaimana caranya menggerakkan tim agar mereka terus termotivasi. Dan itulah yang terjadi pada bisnis-bisnis yang akhirnya besar berkembang. Hampir semua ya, saya bilang hampir semua dari bisnis-bisnis yang dia tumbuh dan berkembang bagus itu dikarenakan pemilik bisnisnya itu adalah seorang pembelajar. Saya sering ketika ikut pelatihan-pelatihan ya di Jakarta yang bayarannya lumayan ya, 5 juta sampai 10 juta. Yang menarik adalah yang saya temui, sebagian besar yang ikut pelatihan itu bukanlah mereka yang misalnya karyawan, pegawai, tapi justru para business owner. Ya, para business owner. Dan disitulah saya menyimpulkan, oh, ternyata setiap pemilik bisnis itu mereka punya dorongan untuk terus belajar, berkembang yang tinggi. Dan saya pun merasakan kalau saya bisa mengembangkan diri, maka saya bisa mengembangkan bisnis saya. Tapi kalau pengembangan diri saya rendah, kecil, maka pengembangan bisnis saya pun akan kecil dan rendah. Inilah kuncinya. Kenapa kemudian kepemimpinan itu merupakan kunci dari keberhasilan sebuah bisnis. Nah, kalau kita sudah kuat di dalam bagaimana memimpin diri sendiri, maka tahapan selanjutnya adalah kita butuh bagaimana menguatkan di dalam bagaimana memimpin orang lain. Inti dari kepemimpinan sebenarnya adalah pengaruh. Ya. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, maka sebenarnya kita sedang memimpin orang lain. Ketika kita punya tim dan kita tidak bisa pengaruhi tim kita, maka bisa dibilang sebenarnya kita bukanlah pemimpin dari tim kita. Nah, yang jadi permasalahan seperti ini, teman-teman. Ketika kamu menjadi seorang pemilik bisnis, biasanya kamu tentu akan membangun tim. Nah, ketika kamu membangun tim, kamu menjadi seorang pemimpin. Ya. Kamu menjadi seorang bos. Nah, permasalahannya adalah sekedar menjadi bos, sekedar menjadi pemilik bisnis, itu tidak akan bisa mengembangkan bisnis kita melampaui apa yang kita bayangkan. Hingga kemudian kita mengembangkan kepemimpinan kita lagi. Kepemimpinan itu ada level-levelnya, ada tahapan-tahapannya. Kalau kita misalnya memimpin tim kita dan tim kita itu, karyawan kita itu, ikut apa yang kita perintahkan dikarenakan ya mau nggak mau yang namanya karyawan harus ikut kata bos, yang namanya pengikut ya harus ikut kata pemimpin. Maka sebenarnya kita sedang ada dalam level kepemimpinan yang rendah. Dan ini yang saya rasakan dulu ketika kemudian saya membangun bisnis, ada hampir kurang lebih 20 bisnis yang saya bangun sebelum bisnis yang sekarang, yang rata-rata umurnya tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena
saya gagal di dalam bagaimana mengembangkan kemampuan saya di dalam memimpin di luar diri. Saya stuck di level 1, yaitu sekedar merasa oke, karena saya adalah bos, karena saya adalah atasan, karena saya adalah pemimpinnya, maka saya sudah cukup dengan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa memimpin orang lain. Dan orang lain ikut saya, ya hanya cukup dengan karena status saya sebagai atasan. Kalau orang ikut kita hanya karena jabatan kita, hanya karena pangkat kita, maka ini adalah kondisi di mana kita menjadi pemimpin tapi di level paling bawah. Bisa jadi orang ikut kita hanya karena terpaksa. Sehingga karena dia ikut kita hanya karena terpaksa, otomatis dia tidak optimal, dia tidak maksimal. Mungkin kamu pernah misalnya mungkin punya tim. Kamu minta, oke, kamu tolong temui orang ini, follow up. Ya, yang dia lakukan hanya temui dan follow up saja gitu. Temu orangnya dan kemudian, Pak, saya diminta ketemu oleh bos untuk ketemu Bapak dan tanya tentang hal ini. Ya, sebatas itu saja. Padahal sebenarnya harusnya itu ada hal yang lainnya yang bisa dilakukan, ya. Jadi kalau orang kita pimpin dan dia ikut kita hanya karena jabatan kita, dia hanya akan melakukan seadanya saja. Nah, di atas dari level kepemimpinan itu adalah ketika orang ikut kita karena orang senang dengan kita, karena orang suka dengan kita. Ini kepemimpinannya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya teman-teman yang main di network marketing ya, biasanya seperti ini kan. Oke, ketika regis dan kemudian akhirnya mendapat kartu ID. Setelah dapat kartu ID, lakukan prospecting dan kemudian misalnya dapatkan downline. Nah, yang terjadi adalah ya si downline ini ya sekedar dia adalah upline saya, dia adalah atasan saya karena berdasarkan urut-urutan. Nah, berdasarkan urut-urutan yang ada gitu. Nah, tapi kalau kita mau bagaimana mengkonversi kepemimpinan kita menjadi lebih baik lagi, kita butuh bagaimana mengembangkan dari orang ikut kita hanya karena terpaksa, hanya karena jabatan kita, dia ikut kita, dia dengar kita, dia mau kita pengaruhi karena dia senang dengan kita, karena dia suka dengan kita. Nah, di level ini kita sudah mulai menjadi seorang pemimpin yang bisa dibilang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, menjadi pemimpin yang disukai orang itu bagus, tapi ada lagi level di atasnya, yaitu apa? Ketika kita bisa memimpin orang lain dan orang ikut kita karena apa? Prestasi kita. Ya. Ketika pemimpin mampu memberikan hasil, anggotanya lihat, oh, orang ini bisa mencapai sesuatu. Saya pengen ikut dia agar saya pun bisa mencapai apa yang saya inginkan. Maka di situ kita sudah mulai mengembangkan kemampuan diri untuk lebih baik lagi. Kemudian ketika pemimpin sudah bisa menjadi orang yang melatih menciptakan pemimpin baru, maka dia sudah naik lagi level kepemimpinannya. Jadi disinilah sebenarnya kuncinya. Bagaimana bisnis bisa berkembang, yaitu dari kemampuan kita memimpin. Jadi kemampuan memimpin diri sendiri, mempengaruhi diri untuk senantiasa punya visi, impian yang besar, fokus pada visi dan impian itu, dan kemudian punya disiplin diri di dalam bagaimana mengembangkan diri agar terus semakin dekat dengan impian. Maka inilah yang akan menjadi modal kita untuk punya kemampuan memimpin di luar diri. Nah, kemampuan memimpin di luar diri kita itu akan ikut berkembang bersama dengan pengembangan diri yang kita lakukan di dalam diri. Dan yang menariknya adalah ketika kita mampu mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan kepemimpinan kita, maka bisnis pun akan ikut berkembang.
Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan saya doakan sukses selalu untuk kita semua.